Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Bu Nova di video pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang tekanan udara. Kamu tahu tentang balon udara? Mungkin ada di antara kalian yang pernah menikmati wisata balon udara yang menawarkan cara menikmati panorama alam yang tidak biasa dari ketinggian. Tahukah kamu jika balon udara bisa terbang karena menerapkan prinsip tekanan gas, di mana tekanan gas ini terjadi ketika massa jenis suatu benda lebih kecil daripada massa jenis udara di sekitarnya, maka akan menyebabkan benda tersebut terbang. Pada dasarnya, udara di sekitar balon udara memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis dari balon udara itu sendiri, sehingga balon udara dapat terbang dengan bebas. Massa jenis balon dapat dikendalikan dengan memanfaatkan perubahan temperatur yang dapat diatur dengan menggunakan pembakar yang ada di bawah lubang balon udara. Saat pembakar memanaskan udara dalam balon, maka berat balon akan menjadi lebih kecil dari gaya ke atas, sehingga balon dapat terbang. Namun, untuk turun kembali, maka pemanasan udara dikurangi sehingga suhu pada balon menurun. Ingat, udara panas lebih ringan dari udara dingin. Gaya ke atas pada balon adalah sama dengan berat udara dingin yang dipindahkan oleh balon tersebut. Ingatlah kembali hukum Archimedes. Tekanan udara sebenarnya adalah tekanan gas terbuka atau yang dikenal dengan tekanan atmosfer. Bumi dikelilingi oleh lapisan udara yang disebut atmosfer. Atmosfer ini juga memberikan tekanan ke bumi yang disebut sebagai tekanan atmosfer. Besar dari tekanan atmosfer adalah 100.000 Pascal. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer disebut barometer. Tekanan udara merupakan sebuah tenaga yang menggerakkan massa partikel udara menekan searah gaya gravitasi bumi. Tekanan udara akan berbanding terbalik dengan ketinggian suatu tempat, sehingga semakin tinggi tempat dari permukaan laut, maka akan semakin rendah tekanan udaranya. Kondisi ini disebabkan karena semakin tinggi suatu tempat, maka akan semakin berkurang udara yang menekannya. Tekanan udara di puncak gunung berbeda dengan tekanan udara yang ada di pantai. Hal ini disebabkan di puncak gunung jumlah partikel udaranya semakin kecil yang mengakibatkan gaya gravitasinya kecil, sehingga tekanan udaranya pun akan semakin kecil. Ayo kita lakukan percobaan pembuktian adanya tekanan gas. Percobaannya sangat mudah, kita hanya membutuhkan kertas HVS dan gelas berisi air. Caranya, letakkan kertas HVS pada permukaan gelas yang berisi air, lalu tutup oleh telapak tangan kita dan secara cepat balik gelas sehingga posisi terbalik. Apa yang kamu lihat? Wow, airnya tidak tumpah. Mengapa air di dalam gelas tidak tumpah? Hal ini disebabkan karena adanya tekanan gas atau udara di luar yang lebih kuat daripada tekanan air yang ada di dalam gelas, sehingga airnya tidak tumpah. Perlu kalian ketahui, tekanan gas atau tekanan udara juga memiliki hubungan dengan volume. Kalau hubungan antara volume dengan tekanan udara, penemunya adalah Robert Boyle. Pada tahun 1662, Robert Boyle menemukan bahwa tekanan udara berbanding terbalik dengan volume. Jadi, semakin tinggi tekanan udara, maka semakin rendah volume suatu wadah. Sebaliknya, semakin rendah tekanan udara, maka semakin besar volume wadahnya. Hukum ini dinamakan hukum Boyle, dengan persamaannya adalah sebagai berikut. Konsep tentang tekanan udara dapat kita buktikan melalui percobaan berikut ini. Kita siapkan sebuah botol dengan balon karet. Bagaimanakah tekanan udara yang terjadi pada botol yang ditutup dengan balon karet? Ketika botol yang ditutup dengan balon karet dipanaskan dengan cara mencelupkannya ke dalam air panas, maka akan membuat balon karet mengembang. Hal ini terjadi karena partikel gas dalam botol menerima kalor dari pemanasan. Akibatnya, gerakan partikel gas dalam botol semakin cepat dan terjadilah pemuaian, sehingga tekanannya menjadi besar. Tekanan di dalam botol diteruskan sama besar menuju balon karet, sehingga tekanan di dalam balon karet lebih besar daripada tekanan gas di luar balon karet, yang mengakibatkan balon karet mengembang. Tekanan udara juga terjadi pada ruang tertutup. Seperti apa ya fenomena tekanan udara dalam ruang tertutup? Contoh pertamanya telah kita bahas di awal tadi, yaitu kenapa balon udara bisa terbang. Saat balon udara dipanaskan, volume balon udara akan meningkat, sementara tekanan udaranya menurun. Setelah itu, baru balon udara bisa terbang.
Selain itu, prinsip tekanan udara dan volume juga ada pada makhluk hidup, yaitu pada sistem pernafasan manusia. Konsep tekanan dan volume bisa kita lihat pada proses menarik napas atau inspirasi dan proses mengeluarkan napas atau ekspirasi. Saat inspirasi, rongga dada harus membesar supaya volume paru-paru membesar. Saat volume paru-paru membesar, tekanan paru-paru mengecil. Akibatnya, udara dapat mengalir masuk dan kita bisa bernafas. Kebalikan dengan inspirasi, saat ekspirasi, volume paru-paru harus mengecil. Setelah volume paru-paru mengecil, tekanan paru-paru membesar. Karena itulah nafas yang kita tarik tadi bisa kita keluarkan. Sebenarnya masih banyak fenomena dan percobaan untuk membuktikan adanya tekanan gas. Kalian dapat mengamati dan membuktikan sendiri dengan melakukan percobaan sederhana di rumah. Kemudian diskusikanlah bersama guru dan teman-teman di sekolah. Sampai di sini penjelasan Ibu tentang tekanan gas. Semoga dapat membantu kalian untuk memahami pelajaran IPA. Ikuti terus channel ini ya, karena masih banyak video pembelajaran lain yang bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum.